saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dikasih kepercayaan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa umur. Berupa ruh yang dititipkan di dalam badan. Sejatinya kita itu tidak punya apa-apa, badan kita juga bukan punya kita, bukan milik kita, tapi semuanya adalah milik Allah. Kita hanya mengklaim saja, jangankan yang ada di luar kita, yang di dalam diri kita saja kita tidak bisa memilikinya. Karena apa? Itu ada diklaim belaka bahwa kita itu adalah milik kita. Sejatinya tidak, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dalam memegang amanah atau tatkala kita diberi amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini ada bab yang tentang bicara tentang amanah nanti, tapi setelah bab ini dulu. Ini bab yang sekarang ini tentang babu tahlitu uqbata min amri ma'ruf au nahnil munkar wa khala'a fi qauluhu fi'li. Bab tentang kerasnya siksaan bagi orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang tentang kemungkaran namun perbuatannya menyelisihi perkataan. Jadi dia bisa bicara, tapi tidak bisa berbuat. Ini yang demikian ini nih yang paling susah biasanya. Banyak orang yang cakap berbicaranya, mudah berbicaranya, mengajak kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak baik. Kalau kita itu di Indonesia bagaikan sebatang lilin, bisa menerangi orang lain, tapi dirinya harus terbakar. Ada orang mengatakan, oh itulah filosofi hebat, lilin itu gitu katanya, menerangi orang lain, biarkan dia berkorban. Oh, tidak begitu dalam Islam, tidak. Dalam Islam berkorban itu tidak berarti kita itu sendiri yang harus menjadi abu dan arang. Sementara orang lain mendapatkan manfaatnya, tidak begitu. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan, maka kita harus baik. Orang lain harus baik. Dan itulah hebatnya Islam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan itu semacam itu. Tidak hanya saja ucapan, tetapi perbuatan juga begitu. Maka antara ucapan dengan perbuatan itu harus sejalan. Dan ini yang paling susah. Siapapun gitu. Jadi apalagi kalau seorang pendakwah gitu. Ya termasuk saya sendiri, susah sekali untuk menjadi baik. Ya walaupun saya katakan saja mungkin, saya bukan orang yang terbaik, tetapi saya akan selalu belajar untuk menjadi yang baik. Gitu. Nah maka kita itu sedang belajar untuk menjadi yang baik. Makanya kita belajar tentang hadis-hadis tentang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Artinya adalah riyadhah, berlatih menjadi orang-orang yang saleh. Jadi berlatih terus. Baik, saudaraku sekalian, sekali lagi ini harus menjadi perhatian buat kita yang sering ngomong tentang kebaikan atau diskusi tentang kebaikan tapi tidak melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ini sering kita dengar. Di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri, mengapa kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian melupakan diri, kewajiban-kewajiban kalian sendiri. Padahal kalian membaca kitab, membaca Al-Quran. Afala taqilun, maka tidaklah kalian termasuk orang-orang yang berpikir. Nggak mikir gitu, ngapain ngajak orang lain untuk baik sementara dia sendiri tidak baik, gampangnya ngomong gitu. Jadi jangan sampai begitu tadi, jangan sampai di kita ini terbakar, kita ini masuk neraka, orang lain suruh masuk surga. Kalau bahasa terminalnya jangan jadi calo lah. Nah,
Sahabat itu kan ngajak, Garut, dia sendiri nggak pernah pergi ke sana. Ayo berbuat baik, kidatnya nggak berbuat baik. Jangan begitu. Jadi berbuat baik itu adalah yuk bersama-sama. Itu, yuk bersama-sama berbuat sama-sama. Nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa sampaikan kebaikan walau satu ayat itu. Ya konsepnya tidak berarti menyampaikan kepada orang lain terus kita sendiri tidak menjadi baik, tidak begitu. Tetap saja kita harus menjadi baik gitu. Ini di dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan afalah takilun. Temikir gitu. Temikir gitu. Gampangnya ngomong bahasa sekarangnya. Temikir pisan. Ngajak batur hade, orang sorangan goreng. Dilanjutkan lagi di dalam Al-Quranul Karim di surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini sering dibaca juga, sering kita mendengarkan. Dan ini artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taqulu, kenapa kalian mengatakan sesuatu ma la taf'alun, sementara kalian tidak mengerjakannya. Maka Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah. Jadi Allah benar-benar tidak suka. Karena kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Antakulu, apa yang kalian ucapkan, malah taf'alun, sementara kalian tidak mengerjakannya. Sekali lagi ini, ayat-ayat ini bukan mengintimidasi, hari mengintimidasi, maka mengancam. Allah itu sejatinya tidak mengancam, Pak. Tidak mengancam. Ancaman itu tidak. Itu adalah warning buat kita agar kita itu bisa memilah dan memilih. Mana yang harus kita lakukan gitu. Sebab kalau ancaman itu kan konotasinya negatif, diksi negatif itu ancaman, mengancam gitu. Sok lamun gitu, tidak sebetulnya. Kalau begini dapatnya ini, kalau ini bahkannya begini, itu sebuah pilihan, bukan sebuah ancaman. Itu ya. Jadi pilihan itu jangan dijadikan sebuah ancaman. Pilihannya dari kita. Allah mau memberikan pilihan, begitu banyak pilihan, sok pilihannya di mana? Kalau makan ini jadi bukan jadi penyakit, kebanyakan itu. Makan itu nggak ada yang penyakit sebenarnya. Yang menjadi masalah itu adalah musrif. Kebanyakan atau berlebihan itu yang menjadi permasalahan. Kalau sedikit-sedikit mengisah loh enggak. Semua juga sama lah. Apapun gitu. Nah tapi berbeda dengan yang namanya kesalahan. Kesalahan, kalau begitu kesalahan boleh dong sedikit aja. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa sedikit. Tapi harus bukan diminimalisir lagi, harus bisa dinolkan gitu. Nah, kembali ke masalah apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Ini menjadi sebuah tuntunan tersendiri buat kita. Tuntunan dan tuntutan agar kita mampu. Harus menjadi motivasi. Kalau kita mau bicara tentang kebaikan, ayo selangkah demi selangkah, step by step, kita harus berbuat baik gitu. Jangan hanya bisa ngomong. Karena ada orang bilang lidah tak bertulang. Makanya gampang ngomong itu. Terus ada prinsip punya, itu penting ngomong dulu, nggak begitu gitu. Prinsipnya itu bagaikan jalan rel kereta. Rel kereta itu kan tidak bisa saling mendahului antara satu dan yang lain ya. Relnya itu. So kalau satu panjang satu pendek kira-kira nyampe nggak? Tidak, pasti nggak gejlik di tengah-tengah. Nah itu nanti pasti nggak gejlik kalau kita umpama kita melaksanakan omongannya baik, tetapi perbuatannya tidak baik. Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul katakan benci
Tidak suka sama orang-orang yang ngomongnya saja baik, tapi perbuatannya jahat. Bagaimana kalau belum bisa? Berbeda Pak. Udah belum bisa, tapi berusaha untuk bisa. Yang menjadi masalah adalah nantang. Ada itu mah, mohon maaf. Ya itu kan pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan ngomong, udah gitu mah perbuatan mana gimana? Itu yang menantang semacam itu. Di ayat yang lain Allah juga jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma uridu an ukhallifakum ila ma anhaakum anhu. Surat Hud ayat 88. Dan aku, kata Allah, tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan kepada kita, ini yang dilarang, ini yang tidak, ini yang diperbolehkan. Maka sejatinya kita itu harus mengikuti apa yang baik. Sebab sebenarnya Allah itu mudah Pak. Agar kita ini manusia berbuat baik semua, iman semua bisa. Bisa sebenarnya. Tapi apalah artinya bahwa dunia ini adalah sebuah pilihan, bahwa dunia ini adalah sebuah cobaan. Kan kita dicoba. Begitu juga dengan amanah umur kita juga dicoba. Nyamannya sih itu dibaheula sampai ke ayeuna haju wae, goreng wae gitu kan. Tidak mau berubah kepada arah kebaikan. Padahal kita itu meyakini benar gitu, bahwa yaumul akhir itu ada. Bahwa yaumul jaza itu ada, hari pembalasan itu ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kita meyakini benar. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Nah, pelajaran-pelajaran semacam itulah yang harus kita sedikit demi sedikit melaksanakannya. Ilmu yang kita dapatkan itu juga dilaksanakan. Seperti kita katakan bahwa ilmu itu tidak berhenti untuk dihafalkan. Ilmu itu tidak berhenti untuk didiskusikan, diomongkan. Gitu. Tetapi ilmu itu yang tertinggi adalah pengamalannya. So, ilmunya diamalkan. Nah, kalaupun punya amalannya tidak sesuai dengan ilmu orang lain, ya nggak apa-apa, kan orang lain yang punya ilmunya, kita sementara belum dapat begitu. Jadi yang kita amalkan itu sesuai dengan pengetahuan yang kita punyai, gitu saja. Yang belum kita punyai, nah nanti kita menjadi referensi, gitu. Bagaimana caranya referensi? Cari mana dalilnya yang lebih kuat. Kalau ini ada hadis, ini ada Al-Quran, umpamanya. Kita nggak paham, ya baca. Dari pembaca yang nggak paham, ya nanya, gitu. Semacam itu. Maka insya Allah kita akan menemukan. Nah kalau sama-sama kuat gitunya, ya sok tinggal pancek di galur, sok mana yang akan kita lakukan. Jangan akhirnya perbuatannya berbeda. Kalau saling gontong-gontokan, abdi mah tengerjakeun we, itu menjadi salah.